Sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana. Sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana. Sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana. Sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin, terpercaya, jujur, adil dan bijaksana. Sang pemberi syafaat jalan surga, bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah,
pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, ya Rabbi, sampaikan sholawatku kepadanya, Sang Rasul, Sang Nabi Muhammad tercinta. Semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan rahmat serta salam kepada junjungan. Dialah Sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Dia Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, juru selamat, lahir dari kota Mekah. Manusia hebat yang berakhlakul karimah, pemberi syafaat saat di akhirat. Ayo bersolawat sebelum kiamat. Dialah Sang Al-Amin terpercaya, jujur, adil, dan bijaksana, Sang pemberi syafaat jalan surga. Bersolawatlah kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Sholawat pada Nabi, 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 sholawat pada Nabi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dipertemukan kembali di kajian Inspiring Love di Pejuang Tubuh. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Bu Dewi Diana ya, insya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya kan Ibu. Baik, alhamdulillah teman-teman, insya Allah ini ada beberapa teman kita yang baru bergabung ya di Inspiring Love Pejuang Subuh. Salah satunya sepertinya Bu Lucy nih. Saya lihat di sini ada Bu Lucy. Apa kabar Bu Lucy? Sepertinya lihat cuacanya udah cerah nih di rumah Bu Lucy. Efek lampu apa efek cahaya Bu Lucy? Assalamualaikum teman-teman. Yani, alhamdulillah, makasih ini baru pertama kali gabung. Iya, iya udah nyala ini di dapur ya pastinya mah. Di dapur ya, bukan di luar ya Bu Lucy. Ya alhamdulillah. Terima kasih Bu Lucy. Ibu Ayu Tia sepertinya sedang di perjalanan kalau Bu Ayu Tia nih. Alhamdulillah teman-teman. Baik, sebelum diserahkan kepada Bu Dewi, saya minta seperti biasa ya, evaluasi kajian minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, kalau tidak salah itu terkait dengan cinta dunia. Betulkah? Betul apa betul? Ya mangga dari teman-teman silahkan saya minta untuk sedikit review materi minggu lalu terlebih dahulu, setelah itu baru nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Mangga teman-teman. Wah ini lampunya masih banyak yang gelap ya. Masih pada mati lampu kah? Ada Bu Siti yang on, Siti Anggi. Ada Bu Lia Rahman. Bu Lia Rahman baru bergabung hari ini. Apa sudah pernah bergabung sebelumnya? Udah pernah bergabung Teh. Kemarin namanya Dahlia Muzilan. Ya, alhamdulillah. Mau berbagi materi minggu lalu? Susah ngomongnya Teh. Susah ngomongnya. Itu ngomong Bu Lia. Saking menikmatinya kemarin tuh sampai saking ini. Menikmatinya. Ya silahkan mangga evaluasi terlebih dahulu ya materi minggu lalunya. Saya tunggu sampai ada yang cung. Tekan 1, 3 atau 5. Untuk meninggalkan pesan suara, tekan 1, 3 atau 5. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima. Teh. Ya. Ayu ada catatan sedikit. Kemarin Ya. Ayu nggak ikut sih, cuman murojaah aja kemarin. Murojaah di mana Teh Ayu? Di Facebook. Oh di Facebook. Ya boleh mangga. Kurang enak badan jadi nggak ikut. Kalau boleh berbagi sedikit. Boleh. Atau yang lainnya aja Teh. Boleh Teh Ayu dulu boleh. Nanti dilengkapi sama yang lain. Sambil nunggu ya Teh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencipta dunialah yang harus kita cintai, bukan dunianya yang dicintai. Sang Khaliklah yang layak kita cintai.
Dunia ini begitu tidak berharganya, maka Allah akan menghancurkannya. Cinta dunia adalah penyakit yang harus kita sembuhkan atau obati dengan mendeteksi gejala-gejalanya dalam diri kita yang harus diobati. Kita tidak membutuhkan dunia atau yang lainnya. Kita hanya butuh Allah. Siapa yang berharga untuk Allah? Yang berharga untuk Allah adalah seorang muslim. Muslim yang bertakwa. Muslim yang bertakwa akan dijaga Allah dan kekal. Allah akan bahagiakan di dalam surga. Saking berharganya muslim yang bertakwa. Kapan kita butuh Allah? Kita membutuhkan Allah setiap saat. Tapi faktanya kita butuh Allah ketika sedang susah, sedih, terpuruk. Kita sering melupakan Allah ketika sedang senang, bahagia. Fakta yang lain mendekat Allah ketika susah, sedih, sering mencari pertolongan kepada yang bukan Allah dan tidak mendekat kepada Allah. Kelemahan kita dalam hidup itu apa? Saat kita meragukan Allah. Benar nih Allah akan menolong saya. Ketika keraguan itu muncul, jatuhnya kepada mencari sesuatu selain Allah. Karena naluri manusia itu mencari selain Allah, yaitu sesembahan untuk bersandar. Dunia itulah ilah-ilahnya. Sesungguhnya kita membutuhkan Allah ketika kita pas lagi lapar dan kenyang, pas lagi susah dan senang, pas lagi lapang dan sempit, pas lagi terjaga atau tidur, pas sedang haus atau tidak haus. Lalu kita butuh Allah dalam hal apa? Untuk menemani kita saat diuji berat. Allah menemani dengan kekuatan iman, kekuatan jiwa untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Ujian itu ada dua, yaitu ujian kesenangan dan ujian keburukan atau kesusahan. Ujian yang kita anggap buruk atau musibah, kita butuh Allah untuk menguatkan iman. Butuh ditemani untuk dimudahkan. Saat kita diuji, dimudahkan mendekat. Banyak yang diuji, susah untuk mendekat. Tapi ketika Allah membersamai, Allah akan memudahkan, mendekat dengan rasa nikmat. Itulah pertolongan Allah. Dia dikasih mudah lisannya untuk curhat kepada Allah. Itu bentuk Allah sudah membersamai dia. Itulah bentuk taufik dari Allah. Ketika kita diuji, kita butuh Allah. Bukan untuk semata-mata sekedar untuk lepas dari ujian tersebut. Bisa jadi ujiannya itu sampai pulang pun ke kampung akhirat. Ujiannya tetap ada. Misalnya anak begitu-begitu aja, ekonomi begini-begini aja. Tak ada yang berubah. Kelemahan itu ketika kita meragukan Allah. Makanya kita perlu mencari terus iman kita agar kita selalu berjalan di jalan Allah, bergantung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan apapun. Hanya bergantung pada Allah, cari perhatiannya hanya pada Allah di saat sulit. Bukannya ketika kita susah, kita mencari perhatian pada makhluk. Contohnya ketika punya hutang, cari perhatiannya sama teman-teman yang kaya. Punya bisnis biar bisa pinjam hutang. Jadi dia cari perhatiannya sama makhluk, bukan Allah. Tapi kalau dekat-dekatnya sama Allah, pasti ditolong. Meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi pasti Allah tolong dengan caranya. Karena manusia menggambarkan pertolongan Allah itu, misalkan lunas hutang, ya berarti Allah lunasin hutangnya. Bentuk pertolongan Allah ketika sakit diberi kesembuhan, ketika sedih diberi kebahagiaan. Intinya Allah menyelesaikan masalah kita. Itulah bentuk pertolongan Allah. Tapi bukan hanya itu bentuk pertolongan Allah. Seperti sakit, kemudian meninggal, celaka. Mungkin itu juga bentuk pertolongan Allah lainnya, agar kita terhindar dari hal-hal buruk lainnya. Sesungguhnya pertolongan yang sangat-sangat kita butuhkan adalah pertolongan dalam urusan hati. Bagaimana hati ini diberikan ikhlas, dikasih sabar, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi untuk mendapatkan sabar itu sendiri. Udah teh sampai di situ. Ya, hatur nuhun Bu Ayu ya. Insya Allah nih nggak bergabung katanya Kak, menurut Teh Ayu ya saat minggu lalu, namun beliau murojaah di Facebooknya Pembuktian Cinta atau di Facebooknya Yancu PP. Yancu PP itu nama Facebook saya ya teman-teman semua. Agak aneh ya. Ya Alhamdulillah nih, terima kasih Teh Ayu. Insya Allah nanti pada teman-teman silahkan untuk melengkapi tadi ya evaluasi dari Teh Ayu. Silahkan boleh raise hand atau boleh menyalakan mic-nya.
Ada? Ada Teh Santi Rahmi, mangga Teh Santi Rahmi. Iya, makasih Teh Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman mau menambahkan aja evaluasi yang tadi sudah disebutkan sama Teh Ayu, Masya Allah ya. Walaupun nggak hadir tapi murojaahnya mantep. Saya hanya melengkapi aja dari catatan saya. Jadi minggu lalu itu Bu Dewi melanjutkan ciri-ciri dari orang yang cinta dunia. Di mana kalau misalnya bisa jadi karena kita cinta dunia itu makanya jadi taufiknya Allah tidak turun kepada kita. Nah itu poin-poinnya itu jelek banget kalau menurut saya gitu ya, karena beberapa yang ada di diri saya terutama gitu. Kemarin ada tambahan 3 poin, melanjutkan poin-poinnya. Yang nomor terakhir yang dibahas kan malas dan berat untuk ibadah. Lalu dilanjutkan yang poin ke-24 itu adalah ketika kita senang sekali melakukan hal-hal yang mubah. Bisa jadi itu yang membuat kita taufik dari Allah itu tidak turun. Apa sih hal-hal yang mubah itu? Ya bisa jadi kita melakukan sesuatu yang sebenarnya boleh tapi itu membuat kita lupa, kita abai. Misalnya kalau untuk ibu-ibu ya zaman sekarang nonton drakor gitu. Mudah-mudahan bisa dikurangi deh dari sekarang. Kalau saya sih sebenarnya terus terang nggak suka drakor gitu, tapi film yang lain gitu. Nah itu Dracula apa ya? Juga gitu ya. Film-film gitu deh Teh Yani, film-film detektif-detektifan gitu deh yang ganteng-ganteng. Astagfirullah ya Teh Yani. Jangan-jangan jadi ini Matt Damon lagi. Jadi itu harus udah mulai dikurangi gitu. Kayaknya harus request ke Pak Su dicabut aja kali ya si TV kabel itu. Jadi biar tidak terfasilitasi. Nah, yang nomor 25 adalah ketika kita tidak kuasa untuk merubah gaya hidup kita yang foya-foya gitu ya. Ini juga jelek gitu ya. Kalau misalnya di mana kita berteman gitu ya, kadang-kadang kita terjerumus di dalamnya gitu loh. Teman-teman yang suka ngajakin nongkrong sana, nongkrong sini, ngopi sana, ngopi sini, dan kita tidak kuasa untuk menolak itu bisa jadi kita cinta pada dunia gitu, dibandingkan dengan waktunya kita bisa gunakan untuk murojaah, untuk belajar agama lagi, taklim gitu ya. Nah itu bisa jadi yang menghambat taufik dari Allah itu turun pada kita. Yang poin ke-26 adalah ketika kita lebih senang berkunjung ke negara-negara kafir, di mana kemaksiatan diperlihatkan dengan sangat jelas gitu ya. Teringat minggu lalu Bu Dewi menceritakan kisahnya gurunya gitu ya, di mana beliau berkunjung ke Dubai gitu. Masya Allah ya, Dubai padahal bukan negara kafir gitu ya, negara yang ya bisa dibilang negara Arab yang mayoritasnya bisa jadi banyak yang Islam, tapi memang di sana surga dunia itu diperlihatkan gitu. Yeah. Jadi itu bisa dibayangin negara Muslim yang penuh dengan surga dunia aja begitu, apalagi kalau kita lebih senang berkunjung ke negara-negara kafir gitu, di mana kita untuk sholat susah, mencari makanan yang halal pun susah gitu ya. Terus ya melihat-lihat di depan mata gitu ya, orang rangkulan lah apalah segala macam gitu dengan entengnya gitu, sementara kita harus menundukkan pandangan gitu. Yang bahaya sih memang kalau kita ke sana sama anak-anak dan sama suami gitu ya, lihat cewek-cewek bule dengan pakaian yang kurang bahan gitu ya, itu aduh Masya Allah gitu. Jadi ini jelek juga gitu untuk oh iya ya, jadi tujuannya janganlah kita punya keinginan mau keliling Eropa gitu ya, mendingan kita kelilingnya menapaki sejarah Islam di mana berhasil menundukkan Eropa, itu mungkin lebih bermanfaat kali untuk kita ya.
Yang terakhir, poin ke-27 itu adalah kita selalu punya alasan ketika dinasehati untuk meninggalkan hal-hal yang haram gitu. Contohnya dicontohkan sudah tahu itu riba tapi tetap ngajuin KPR gitu ya. Terus ya hal-hal seperti itu yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah gitu, dan kita selalu punya alasan. Istilah anak sekarangnya sih mungkin ngeles kali ya, jadi selalu ada argumentasi untuk membalikan itu semua sampai kita dengar, dan itu wajar sekali selalu diucapkan oleh orang zaman sekarang gitu. Gimana mau cari yang halal, yang haram aja susah gitu ya. Semoga kita dijauhkan ya dari pikiran seperti itu, karena sebenarnya begitu banyak pertolongan Allah sehingga kita bisa mencari yang halal-halal aja. Kemudian dilanjutkan, Bu Dewi kemarin sempat membahas beberapa pertanyaan yang dicatat oleh saya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah apa yang harus kita sikapi. Yang pertama, apa yang harus kita sikapi ketika kita ketemu sama orang yang bikin kesel dengan perkataannya. Terus yang kedua, pertanyaannya apa yang harus dilakukan ketika kita sudah minta maaf tapi orang tersebut belum mau memaafkan. Yang ketiga, bagaimana caranya menata hati ketika kita diberi ujian sama Allah. Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ibu Dewi, saya mengambil kesimpulan bahwa dari semua ujian yang di hadapan kita itu, kita harus bisa menarik pesan cintanya apa sih yang Allah mau kasih ke kita gitu ya. Jadi kita jangan fokus ke masalahnya, tapi pesan cintanya dulu yang kita harus ketahui gitu. Dan fokus sama diri kita. Jangan langsung menyalahkan orang lain, kenapa kok orang lain itu nyebelin, kenapa kok orang lain itu tidak memberi maaf ke kita gitu. Jadi fokusnya ke diri kita dulu, minta selalu ditemani oleh Allah gitu. Insya Allah semuanya selalu akan ada jalan gitu. Begitu Teh Yani, review evaluasi dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang baru bergabung di Pejuang Subuh hari ini. Nah, itu tadi beberapa poin lanjutan dari minggu lalu sebelumnya. Jika ingin murojaah poin pertama sampai poin 22 ya, yang sebelumnya itu mangga boleh lihat di Facebook Pembuktian Cinta, atau boleh di Facebooknya saya yang CPP untuk bisa mengkaitkan materi minggu lalu dengan minggu lalunya lagi, karena ini yang dibahas adalah udah poin kesekian. Poin ke-1-nya belum, teman-teman yang baru bergabung otomatis belum terbahas ya. Jadi biar tidak salah sambung, jadi lebih baik saya sarankan untuk murojaah di poin 1 sampai poin berikutnya. Alhamdulillah. Baik, karena sudah pukul 5.43 ya, alhamdulillah nih. Insyaallah Bu Dewi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Cerah sekali Bu Dewi. Iya nih. Cuaca di luar udah cerah ya. Iya, di sini udah terang ya. Alhamdulillah. Saya belum buka gorden Bu Dewi. Nah, alhamdulillah tadi Bu Dewi sudah direview oleh Teh Ayutia dan dilengkapi oleh Teh Santi Rahmi terkait materi minggu lalu. Kalau tidak salah Cinta Dunia kan ya Bu Dewi ya. Iya bukan. Gimana ya? Bangga kepada Bu Dewi, saya persilakan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Ya, makasih Teh Yani, hatur nuhun, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman? Apa kabar hari ini? Jadi sekolah. Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Bu Dewi sehat. Alhamdulillah. Ya seperti terlihatnya ya, mudah-mudahan sehat lahir batin ya kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma.
warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah ya teman-teman semua, kita dipertemukan lagi di kajian yang kesekian ya. Mudah-mudahan ini bentuk cintanya Allah ya. Insya Allah ini bentuk cintanya Allah kepada kita, dimudahkan untuk terus hadir di majelis-majelis ilmu ya, insya Allah. Ya kalau sekarang mungkin di saya sih partisipan ada terteranya 67 orang ya di Zoom ya. Kalau di Facebook nggak tahu ini ada berapa orang nih. Belum. Tapi insya Allah itu yang terlihat ya, yang tidak terlihat insya Allah jauh-jauh lebih banyak. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu ya, tapi insya Allah malaikat berkumpul. Insya Allah di setiap tempat di teman-teman ya. Coba tengok ada nggak malaikatnya? Ya, insya Allah banyak sekali ya. Mereka mendoakan, insya Allah mendoakan ampunan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang betah aja duduknya ya teman-teman ya. Kalau bisa dilem itu tempat duduknya biar nggak kemana-mana ya. Alhamdulillah. Nah ini juga beberapa ada yang masuk juga ya informasi ya di hari-hari belakangan ini kita kan tambah banyak mengurus dada ya. Bagaimana perkembangan wabah saat ini ya. Banyak ya teman-teman yang entah beliaunya atau keluarganya yang terkena musibah tersebut ya. Mungkin saat ini juga ada yang memaksakan hadir ya, sedang terkena sakit atau mungkin sakit yang lain selain wabah ya. Kita sama-sama mendoakan semoga Allah memberikan keikhlasan, kesabaran, terutama bagi yang sakit bisa menemukan pesan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah. Karena nggak masalah sakitnya ya, mau sehat mau sakit, yang jadi masalah itu ketika sehat nggak barokah, ketika sakit nggak barokah ya. Dia nggak makin dekat sama Allah, dia nggak bisa baca pesan cintanya ya. Karena pesan cinta kan selalu dibacanya tidak hanya pas kita lagi kena musibah, pas lagi kita dalam keadaan senang pun ya, kita senantiasa membaca pesan-pesan cinta dari Allah. Ya, kalau lagi banyak musibah ya pesan cintanya itu apa sih kira-kira dosa-dosa kita ya. Kemudian kalau lagi kita merasa dikasih kelonggaran, kesenangan, kebahagiaan ya pesan cintanya. Apakah kita makin bisa menemukan kasih sayang Allah di sana? Kita makin jatuh cinta sama Allah ya, karena kita betul-betul merasakan anugerah yang luar biasa. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya tadi Masya Allah saya ikut menyimak ya, udah masuk pas setengahnya sih kayaknya tadi pas Terahmi ya. Betul ya Teh Santi ya. Terus salah lagi nih, Santinya ada banyak soalnya. Review ya, Masya Allah itu reviewnya lengkap sekali ya catatannya ya. Bercanda-bercandanya saya dicatat juga enggak? Atau dicatat. Soalnya saya dulu kalau kajian gitu, bercanda ustadznya juga saya catat gitu ya, buat inspirasi. Nah, tentang cinta dunia. Nah, ini mungkin sebelum lanjut ke materi berikutnya masih ada hutang pertanyaan ya. Ada ya. Biar plong dulu mungkin ya, itu juga untuk menguatkan pemahaman sebelumnya ya. Insya Allah kita pertanyaan dari teman-teman itu juga jadi insya Allah jadi inspirasi, kadang mungkin motivasi ya. Kadang-kala mungkin ya ada yang sedang merasakan hal yang sama ya, mudah-mudahan itu salah satu bentuk caranya Allah memberikan kita hidayah ya, memberikan petunjuk dengan pertanyaan dari saudara-saudara kita. Mangga Teh Yani. Assalamualaikum Bu Ustazah. Afwan bertanya, semoga Bu Ustazah dan Teh Yani sehat-sehat selalu. Amin. Terkadang ada seseorang teman, dia kalau cerita selalu bilang, aku itu kemarin jalan-jalan ke Ancol. Setiap dia cerita selalu membanggakan, enak tahu Mbak, aku jalan-jalan lihat pemandangan, wah pokoknya seru lah. Bahkan dia senang sekali membanggakan dirinya. Saya sebagai teman, cara memberikan sedikit masukan kepada teman saya bagaimana, dan selalu merasa dia paling pandai. Mohon solusinya. Iya. Ya, mungkin kasus seperti ini banyak kita dapati ya, teman-teman ya, di luar sana. Sebelum kita cari gimana sih cara menasehati dia ya. Jadi sebetulnya ini ada bisa kita lihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama, kalau memang mau mendakwahi, ya, misalnya menasehati seseorang itu, kalau saya lebih cenderung ya mencoba memahami dulu orangnya. Ya, semakin dia banyak bicara itu buat saya bagus gitu ya. Jadi bisa melihat pola pikirnya ya, kemudian
letak dia itu kurangnya tuh di mana ya, saya bisa masuknya selahnya lewat mana, nah itu. Jadi semakin dia banyak bicara, saya mendengarkan. Kadang-kala kan orang, oh, aduh ngomong sama dia mah, saya baru 1, dia udah 10 misalnya. Kalau saya nggak apa-apa, itu ini kesempatan gitu ya. Jadi mencoba memahami. Sebetulnya apa sih latar belakang yang membuat seseorang itu yang kita anggap dia berperilaku negatif. Nah, yang kita bisa lihat ya, kalau dari sisi psikologis ya teman-teman ya, kalau ada orang yang seperti itulah, sering membanggakan diri ya, ini kan lahir dari naluri ya, naluri mempertahankan diri, eksistensi. Nah, sebetulnya orang seperti ini setidaknya ya, ini karena 2 latar belakang, 2 hal yang mempengaruhi, bisa 2 hal ya. Yang pertama, mungkin di masa lalunya dia itu kurang penghargaan dari keluarga ya. Karena naluri, penghargaan itu kan sebuah naluri ya, naluri dalam diri manusia. Kalau dia tidak terpenuhi, dia akan mencari. Seperti anak-anak sekarang. Kalau dari telahan para psikolog ya, para pemerhati anak, kenapa anak-anak sekarang banyak tawuran? Ya. Kena narkoba atau mungkin berzina dan lain-lain ya, perilaku negatif. Karena kebanyakan dari mereka itu kurang penghargaan di rumah. Dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit disalahin. Mereka merasa nggak berharga. Akhirnya mereka keluar, kok ternyata aku dipuji, aku dihargai ketika aku merokok. Ketika aku melakukan ini dan itu. Ya termasuk akhirnya kan tawuran. Itu karena kurang perhatian. Kalau emak-emak mungkin nggak tawuran ya gitu. Kadang mungkin posting-posting ya, foto diri, mungkin 100 kali foto ya. Akhirnya yang dipilih cuma 1 dan itu pun diedit dulu baru diposting. Bisa jadi begitu ya. Nah, karena butuh penghargaan. Apalagi kalau udah berkeluarga, ternyata ditambah-tambah suaminya juga nggak pernah menghargai dia, merasa tidak dihargai suami ya. Mungkin dihargai perempuan itu kan biasanya ya yang dipuji lah gitu ya. Walaupun kok wangi banget ya atau manis banget, padahal mungkin suaminya juga cuma gombalin doang gitu ya. Tapi biasanya itu seneng banget gitu ya seorang istri itu. Nah, mungkin juga nggak dapat. Akhirnya ya sibuk mencari perhatian dari orang lain, sibuk memamerkan ya apa yang dia miliki. Padahal dalam hatinya itu haus ya. Sebetulnya dia sedang kehausan. Nah, bisa jadi itu pertama kekurangan penghargaan. Yang kedua bisa jadi terlalu banyak penghargaan, terlalu banyak dipuji, disupport ya. Kemudian ya mungkin ya ada ya misalnya dia kalangan mungkin di tengah-tengah masyarakatnya itu tokoh ya. Dan masyarakat situ tuh sangat santun, hormat kepada semua anggota keluarganya gitu. Dan setiap orang ketemu dihormati dan seterusnya. Saya mendapati ada kita fakta ya seperti itu banyak. Dan akhirnya memang sejak dari kecil udah gila hormat gitu. Gila kehormatan, menikmati sekali dihormati orang lain sehingga makin besar terus ya ketagihan. Nah, jadi sesuatu yang kurang dan berlebihan itu nggak bagus ya. Kurang perhatian dan kelebihan perhatian, kurang pujian dan kelebihan pujian. Ternyata efeknya di depannya tuh ke depannya seperti itu. Jadi yang pertengahan aja. Ya. Nah itu teman-temannya. Nah jadi nanti kita perhatikan orang ini seperti apa, latar belakangnya mungkin bisa jadi salah satu dari 2 faktor itu. Ya. Jadi mungkin dia nggak maksud sombong, tapi kan nalurinya haus gitu karena tidak terpenuhi. Nah atau yaitu dia kurang pemahaman agama. Ya, mungkin dia nggak ada masalah latar belakang keluarganya awalnya, tapi dia kurang pemahaman agama bahwa hal itu adalah termasuk kesombongan. Nah terus gimana nasihatinnya? Nah fakta sesungguhnya orang tersebut seperti apa ya, yang Allah hadirkan orang tadi itu kan tidak ada yang kebetulan gitu ya, Allah menghadirkan orang tersebut itu kepada kita. Ya. Pertama bagi kita yang seperti itu tetaplah berusaha untuk nyaman ya, jangan emang kadang-kala kalau kita pakainya emosi juga gitu, emang cuma dia aja yang bisa jalan-jalan, aku juga bisa kok gitu ya, cuma aku nggak mau ngomong aja gitu, emang dia doang punya duit gitu ya. Kadang-kala kalau dibawa emosi juga begitu gitu ya. Jadi kita responnya dengan naluri lagi tuh, dengan pertahanan diri kita ya, merasa direndahkan, atau kita memang sungguh-sungguh ini kasihan sekali gitu ya orang ini. Nah jadi kalau mau menasihati gimana ya, banyak cara menasehati ya, bisa berjuta kata yang bisa kita untai untuk menasehati. Tapi kata-kata mana yang tepat untuk dia,
Nah, teman-teman minta petunjuk sama Allah. Selalu libatkan Allah. Selalu libatkan Allah. Minta ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu sesungguhnya isi hatinya, isi pikirannya, letak masalahnya di mana, bimbing lisan hamba. Ya Allah, untuk bisa menasihatinya. Kasih ide ya Allah, kasih inspirasi. Dan luruskan niatnya memang tadi semata-mata karena kita ingin memperbaikinya, bukan karena kita tersinggung tadi ya, tersinggung nggak nyaman, nyaman banget dia ngomong melulu gitu ya, bukan karena itu, tapi karena memang kasih sayang kita, dia saudara kita supaya dia tidak terjerumus kepada kesombongan. Nanti insya Allah ya silakan dari testimoni teman-teman juga ya, ketika melibatkan Allah itu nanti insya Allah banyak inspirasi untuk bisa bicara. Kemudian apa? Titipkan hati kita sama titipkan hatinya ya. Titipkan hati kita apa? Biar kita sabar ya, tetap ikhlas kalau dia belum berubah. Titipkan hatinya dia, kenapa? Karena yang ngasih petunjuk itu, ngasih hidayah itu cuma Allah ya. Kita itu ingat ya, selalu saya sampaikan kita itu adalah orator bukan hidayator ya. Hidayator itu wilayahnya Allah. Kita orator aja yang ngomong lagi gitu. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian ya satu lagi mungkin di dalam Al-Qur'an ya surat An-Nahl ayat 125. Nah, di situ kita juga bisa belajar ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbik ya. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ya, siapa yang diseru manusia ya. Kita diminta untuk menyeru manusia. Ayo ya, menyeru itu kan tanda seru itu berarti kan apa ya? Kadang ajakan, kadang perintah, kadang bentuknya mungkin apa ya? Ya seperti itulah ya. Kepada jalan Tuhan bil hikmah ya, dengan hikmah ya. Kemudian wal mau'izatil hasanah ya, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berbantah-bantahlah dengan mereka dengan baik. Nah, ini sebetulnya ada tiga rumus dalam hal ini ya, 3 rumus dakwah, cara dakwah yang Allah sampaikan di sini itu ya. Pertama dengan hikmah. Hikmah itu disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya, kita sampaikannya hikmah-hikmah. Seperti bagaimana ya surat Makkiyah. Nah, itu kan hikmah-hikmah isinya ya. Kemudian hikmah bukan hikmah yang dimaksud oh iya ya, setelah ada kejadian ini hikmahnya ternyata begini ya gitu. Nah, bukan hikmah itu yang dimaksud ya. Nah, hikmah. Kemudian yang kedua adalah nasihat yang baik. Nah, tadi ya, pertama hikmah itu adalah ketika kita menyeru orang kafir untuk masuk ke dalam Islam dengan cara hikmah. Berikan hikmah-hikmah ya. Ayat-ayat yang membuka akalnya gitu ya. Membuka hatinya bahwa dia itu dalam keadaan kafir. Tertutup ya. Kafir itu adalah kata yang sangat halus yang Allah berikan untuk orang yang di luar Islam. Ya. Artinya orang yang menutup diri. Ya. Ya ayyuhallazina kafaru ya, wahai orang-orang yang menutup diri. Itu kan halus sekali ya. Teman-teman mau disebut menutup diri bukan ini ya. Enakan ngedengarnya orang-orang menutup diri atau domba-domba tersesat. Sopan banget ya orang yang menutup diri. Itu sopan sekali dari Allah. Jadi kalau ada orang yang tersinggung dibilang kafir, aneh juga ya, karena mungkin dia nggak paham ya. Nah, kemudian wa mau'izatil hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Nah, ini kepada siapa? Dengan sesama muslim. Nah, kasih nasihat-nasihat yang baik ya. Yang pakai emosi, jangan pakai urat nasihatinnya ya. Urat. Maksudnya sampai tegang-tegang, nah, nggak akan nyampe. Nah, kemudian wajadilhum billati ahsan. Nah, yaitu dengan berbantah-bantah dengan baik. Dengan siapa? Yang muslim, yang mungkin dia itu muslimnya tapi liberal, muslimnya kafir. Nah, bantah-bantahan dengan mereka. Tapi jangan sampai debat kusir. Kalau debat kusir udah tinggalkan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan Tayani, ya minta terus petunjuk sama Allah, ya banyak doa Nabi Musa ya, Rabbis shrah li sadri ya, wa yassir li amri. Nabi Musa itu dulu Nabi Musa kan keadaannya tuh gagap ya. Kita yang salah nggak gagap ya. Kita paling nggak pede aja atau nggak siap sama respon. Nah, itu siapin mental juga ya. Kadang-kadang mungkin bisa jadi orangnya pas kita nasehatin marah. Nah, kita harus siap respon, jangan baper. Ya udah nikmati aja. Itu resiko orang menasehati itu begitu ya. Itu Teh Hani mungkin, wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjut pertanyaan lagi. Habisin dulu aja pertanyaan. Biar saya nggak punya utang. Pertanyaan berikutnya dari Bu Yuyun. Assalamualaikum, bagaimana kiat untuk keluar sedikit demi sedikit dari pergaulan atau lingkungan yang menjauhkan kita dari Allah? Caranya yang membuat teman atau sahabat tidak merasa tersinggung. Dari lingkungan yang apa, Teh Ini?
Bukan lingkungan. Pergaulan atau lingkungan yang menjauhkan kita dari Allah. Tuh kan, ya lingkungan. Diulang berarti dapat reward nih. Iya. Iya deh. Rewardnya dikasih kesempatan ngasih kopi. Iya. Gimana caranya gitu ya? Nah, gimana caranya? Tergantung ini ya, lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungan yang maksiat, itu caranya harus langsung ditinggalkan. Ya, lingkungan gay, lingkungan perzinahan, misalnya lingkungan yang suka mabuk-mabukan, biasa dugem dan lain-lain, itu harus langsung aja, ya. Angkat kaki dari sono gitu. Nah, tapi teman-temannya bagaimana? Ya, kalau kita memang belum kuat, ya kita misalnya hijrah belum kuat. Nah, menurut saya tetap ya mungkin jalin komunikasi dengan mereka, tapi kita tidak bergaul erat gitu, tidak bergaul erat dengan mereka, khawatirnya terjerumus lagi, kitanya ke bawah lagi. Karena gini, jangan disangka meninggalkan maksiat itu mudah ya, itu juga butuh kesabaran ya. Orang yang biasa narkoba, coba kalau lagi sakau, pengennya gimana ya? Atau kayak gini aja lah, ibu-ibu, teman-teman senang makanan atau minuman apa coba? Ada kan yang disukai, pokoknya begitu dengar namanya aja, pengen banget nggak beli gitu ya. Kayak Teh Hani senang apa, durian misalnya. Dengar durian mungkin ya. Pepet aja tukang duriannya. Iya, biasanya tuh kalau saya naik motor sama Teh Hani tuh ya, lewat tukang durian pasti pepet-pepet ke tukang durian. Dia tarik nafas ya, menghirup duriannya. Nah, sampai kayak gitu ya. Minimal dapat bau-baunya aja udah seneng. Tuh kepengen, mungkin kita ngumpulin uang ya, pengen memakannya itu, meminum atau memakan makanan kesukaan kita tadi. Nah itu bagaimana kalau sesuatu yang haram itu juga kemungkinan daya tariknya lebih besar lagi, karena setan itu kan ngusap-ngusapin terus tuh ya perasaan dia, biar kembali. Gitu. Orang biasa berzina juga mungkin begitu ya. Terbiasa enak, nyaman, bebas. Ketika tidak ada, dia butuh energi itu. Ya mungkin ketika rangsangan mulai muncul dan lain-lain, itu kan luar biasa. Bagaimana kalau kembali ke habitatnya? Ke lingkungannya. Habitat itu kayaknya binatang gitu ya, mohon maaf. Ke lingkungannya itu kemungkinan ini. Ya. Jadi, nah termasuk ya nanti itu dilihat saja seperti apa keadaannya. Kalau tadi yang lingkungan betul-betul membawa kita ke maksiatan dan kita belum kuat, saya kira nggak apa-apa gitu ya, langsung saja pergi dari situ, ya, menjauhi, ya, bahkan mungkin hijrah gitu ya, pindah rumah, ya, supaya kita nggak tergoda. Kalau komunikasi kan sekarang nggak dimudahkan ya, tetap bisa dengan WhatsApp dan lain-lain. Nah kita perkuat diri, kita siapin ya banyak amunisi yang sampai suatu ketika kita memang siap untuk datangi mereka kembali, justru kita yang mengajak mereka gitu. Ya. Dan kalau memang dan cenderungnya ya sebetulnya orang-orang yang kalau mereka udah melihat kita hijrah, yang menjauh itu mereka biasanya gitu ya, mereka yang menjauh enggak, karena udah ngerasa lah udah berbeda dengan kita, kadang-kala seperti itu. Nah terutama yang berikutnya adalah jangan terlalu banyak mikirin itu nanti nggak enak dan seterusnya, kita justru lebih harus merasa tidak enaknya itu sama Allah gitu ya. Kita tetap ya jadi sebenarnya punya target jangka pendek, target jangka panjang ya. Komunikasi biarkan ada lewat WhatsApp dulu, atau bahkan ya kalau lewat WhatsApp pun itu ternyata membuat kita goyah ya, sementara off dulu gitu ya. Misalnya teman-temannya tetap aja postingin tuh ya, memang mungkin yang tadi bisa jadi postingin foto-foto tadi ya. Kalau narkoba mungkin diposting, enak banget kalau kita lagi dugem nih, lagi pesta misalnya. Nah itu kan justru jadi menggoda kita lagi, atau mungkin kirim-kirim gambar porno lagi yang bisa menimbulkan rangsangan lagi. Nah itu lebih baik di stop. Ya, jadi itu nanti bagaimana caranya itu tergantung ya. Kalau misalnya sebetulnya teman-teman itu nggak ngajak maksiat sih, cuma ngajaknya hura-hura aja, hura-hura yang tadi yang ngajaknya jalan-jalan melulu gitu ya, ngajaknya ngopi melulu gitu. Nah, itu kan bukan teman-teman yang mengajak maksiat sebetulnya ya. Tapi teman-teman yang mungkin terlalu banyak uang, yang terlalu banyak waktu luang gitu ya. Nah itu kalau kayak gitu ya kita bisa nggak terlalu langsung tadi ya meninggalkan mereka ekstrim tadi. Jadi dilihat aja, terus minta petunjuk sama Allah ya, dan supaya hijrah kita itu
istiqomah. Nah, terutama kita fokusnya sama diri kita. Gitu. Gimana hijrahnya tetap istiqomah, kita perbanyak ilmu. Ya. Kita perbanyak ilmu, perkuat imannya, perkuat hatinya. Ya. Supaya istiqomah tadi. Kita juga bagaimana terus berusaha. Ya. Kan istiqomah itu bentuk taufik dari Allah. Salah satu bentuk taufik dari Allah. Kita udah sering belajar bagaimana menjemput taufik dari Allah itu. Nah, kita terus ya fokus berupaya menjemput taufiknya ya, agar kita diberikan istiqomah tadi. Salah satunya duduk di majelis ilmu, mencatat ya, mencoba memahami, banyak dekat-dekat sama Allah, banyak minta sama Allah, kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu. Nah, itulah kuncinya. Kita udah sering bahas ya, insya Allah. Nah, seperti itu mungkin Teh Yani ya. Jadi terus minta petunjuk sama Allah, apa yang harus dilakukan ya. Dan intinya justru ya ketika kita memang fokusnya sama Allah, berusaha istiqomah gitu ya, nanti Allah sendiri kok yang akan memudahkan ya. Kalau mereka teman-teman yang tidak baik, Allah yang akan menjauhkan. Dan Allah akan dekatkan lagi teman-teman hijrah. Ya, akan datang sendiri gitu ya. Teman-teman hijrahnya. Bahkan ada Dokter Dian nggak di sini Teh Yani? Datang nggak? Dokter Dian di Facebook. Di Facebook. Nah, beliau juga cerita gitu ya sebelum hijrah ya. Beliau dokter kecantikan ya. Pasien-pasiennya itu sebelum hijrah itu ya pasien-pasien yang senangnya merubah-rubah apa yang dikasih Allah lah gitu ya. Tapi setelah beliau hijrah, masya Allah gitu pasien-pasiennya itu seperti Allah yang memilihkan gitu ya pasien-pasien yang memang insya Allah salihah gitu ya, yang kalaupun pengen hilang jerawatnya karena disuruh suami kayak gitu ya. Nah, masya Allah, nah jadi Allah nanti akan pilihkan ya. Pokoknya niat hijrahnya total sama Allah ya, hijrahnya diniatkan tadi total, itu hijrah hati dan hijrah pikiran dan hijrah perbuatan kita gitu ya. Insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau hijrahnya masih setengah hati, masih ragu, nah itu yang biasanya akan mudah goyah lagi dengan itu tadi. Kalau memang membutuhkan pindah aja. Bismillah gitu. Karena yang bisa ngukur itu kita itu jadi gampang goyah enggak? Itu kan sangat subjektif ya, pindah atau enggak. Nah, itu sangat subjektif. Jadi silahkan teman-teman, kalaupun mau pindah, pastikan ya, itu sudah hasil dari minta petunjuk kepada Allah. Ya. Karena pindah nggak pindah, tetap nanti akan ada ujiannya sendiri-sendiri. Ya. Seperti itu, Teh Yani. Mangga. Ya. Saya harap sih ya, Teh Yani, seperti biasa, kalau ada yang bertanya, saya harap nggak puas. Jadi nanti belajar terus. Tetap semangat. Terus belajar. Belajar terus. Iya, belajar terus. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, tapi ada 4 poin, Bu Dewi. Wah, ini harus kena ini nih. 1 orang 4 poin maksudnya. Iya. Pertanyaan saya beberapa ya, Afwan. Bagaimana cara mengenali Allah? Itu yang pertama. Yang kedua. Satu dulu. Udah jangan banyak. Berkaitan nggak? Ntar diprotes lagi saya kalau lupa. Berkaitan sih. Ya udah. Mau dilanjutkan? Kalau berkaitan coba gimana? Ya. Yang kedua, bagaimana cara membagi waktu antara ibadah dan usaha? Iya, nggak berkaitan itu mah. Iya. Satu dulu ya. Nah, bagaimana cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masya Allah ya, ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Sebelumnya juga pertanyaan bagus ya. Maksudnya ini pertanyaan yang kadang-kala orang nggak terpikir untuk bertanya, ya. Apalagi di zaman kapitalis inilah ya teman-temannya di lingkungan yang kapitalis ini orang cenderungnya bagaimana ya mengenali bisnis kita, bagaimana mengenali ya hal-hal duniawi lah sifatnya. Mengenali Allah ya. Mengenali Allah itu mudah sebetulnya ya. Kita udah dikasih sama Allah itu alat ya, alat yang sangat canggih yang nggak ada satupun manusia yang bisa bikin sampai sekarang. Apa? Akal. Ya. Akal itu adalah kemampuan kita untuk berpikir, memikirkan sesuatu. Memikirkan apa? Yang masa sekarang, yang masa lalu, yang masa depan itu bisa kita pikirkan dengan akal. Ya. Dengan akal tadi, Masya Allah gitu. Bahkan yang di balik tembok, ya, di balik gunung kita bisa pikirkan dengan akal tadi. Nah,
Jadi termasuk memikirkan Allah ya. Allah itu kan memang dari sisi kalau kita indra ya, Allah itu tidak terindranya itu kan mungkin sama mata, sama telinga ya, secara langsung gitu, tidak terindra. Kita nggak pernah melihat Allah bagaimana zatnya ya, kita juga nggak pernah mendengar bagaimana ya, kalaupun apa namanya ya Allah berbicara itu seperti apa gitu ya, kita tidak pernah. Tapi keberadaan Allah itu bisa kita kenali ya. Dengan apa? Dengan hasil karyanya ya. Kayak gini deh, di sini ada apa ya dekat saya? Ada kunci. Ya, apapun yang kita lihat sebetulnya teman-teman, benda tersebut itu menceritakan sesuatu. Ya, kunci ini nih, ini menceritakan sesuatu. Apa? Ada penjualnya, ada pabriknya. Kalau ini kunci bahannya dari apa ya? Ini kan ada gantungan kuncinya juga. Berarti kan mungkin setidaknya ada 2 pabrik nih, ya, atau 2 penjual, ya, penjual gantungannya, penjual kuncinya. Ini kan menceritakan bahwa ada yang pernah membuatnya, ada yang pernah mengupayakan ya, dengan berbagai macam upaya ya, sampai kunci ini sekarang saya pegang. Nah, ini hal yang sederhana. Jadi kalaupun saya bilang, pasti teman-teman nggak percaya, ini kunci ini ada dengan sendirinya loh di rumah saya. Ya, saya mau sumpah-sumpah juga teman-teman pasti nggak percaya. Ya, nggak mungkin lah, pasti ada yang bawa ke rumah itu, rumah ini. Ya. Nah, ini hal yang sederhana kita bisa mengatakan tidak mungkin. Bagaimana dengan Allah? Coba dilihat ya. Memang kita harus dengan banyak memikirkan ya, memperhatikan alam, memperhatikan diri kita. Nanti kita akan banyak bisa menemukan. Di situ ada sang pencipta. Nggak mungkin gitu ya. Semuanya ada dengan sendirinya. Nah, disitulah kita menemukan bahwa pencipta itu siapa. Pasti pencipta itu yang hebat banget, yang keren banget gitu ya, sampai bisa bikin alam yang luar biasa kayak gini. Nah, nggak mungkin kalau pencipta itu misalnya dia adalah api ya, karena api bisa padam. Nggak mungkin juga matahari, nggak mungkin juga apa ya? Apa tadi? Ada yang nyembah apa lagi? Hal-hal lainnya lah. Pasti pencipta ini adalah yang sifatnya kuat ya, nggak butuh sama yang lain, nggak pernah tidur ya, dan seterusnya. Nah, itu sifat-sifat tersebut hanya kita dapati di Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mengenali Allah supaya kita tidak hanya kenal ya. Nah, Masya Allah, Allah juga kasih kita kemudahan. Gimana? Allah beritahu kita ya lewat utusan-utusannya seperti apa dia ya. Bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana keadaannya. Allah tahu manusia itu pasti sebetulnya pengen tahu siapa Tuhannya seperti apa ya, sama kayak kita pengen tahu ya kalau misalnya kita terpisah dari orang tua nggak pernah ngelihat, pasti kita pengen banget orang tua saya itu wajahnya gimana ya, orangnya seperti apa ya, dan lain-lain. Nah, makanya Allah beritahukan seperti apa dia ya. Nah, jadi ya kenali Allah, coba kenali Asmaul Husna, pelajari ya, seperti apa makna-maknanya, sampai kita akhirnya memang kenal betul. Oh, ternyata begitu ya. Kayak teman-teman mungkin yang udah agak lama bergaul ya, kenal Tayani. Oh, kalau belum ke rumahnya mungkin ya cuma lihat di virtual ya. Oh, ternyata begini pas ketemu ya gitu. Gitu ya Tayani. Kalau udah gaul lebih lama lagi, oh ternyata kayak gini sifatnya. Kadang kala oh ternyata Tayani itu misalnya kayak gitu ya. Nggak boleh ngomong salah loh sama depan dia, nanti dia itu bisa keluar cakarnya misalnya. Kan kita bisa nyimpulin gitu misalnya ya, tapi enggak sih, tekniknya cakarnya udah saya potong. Nah, misalnya apa namanya, kita bisa nyimpulin gitu kan setelah interaksi, setelah mencoba memahami kayak gimana dia. Kan kita misalnya punya teman 5, pasti sikap kita beda ke 5 teman tadi. Ada yang kalau ketemu dia kita canda terus ya, ada yang ketemu dia aduh kita udah deg-degan, aduh aku salah ngomong gitu ya. Ada yang ketemu satu lagi mungkin ya seriusan lah, bercanda enggak, serius juga enggak gitu ya. Dan lain-lain. Nah, itu kita kenapa bisa bersikap berbeda? Karena memahami. Nah, begitupun kepada Allah, kita bisa begitu mengenalinya sampai mungkin target akhirnya kan kita pengen mencintai Allah ya, setelah kita kan berusaha mencoba memahami dia ya. Dengan apa tadi kita dimudahkan dengan apa namanya Asmaul Husna. Nah, dan Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar isapan jempol gitu, sekedar nama saja gitu ya, kayak manusia bisa aja bikin nama yang bagus ya, tapi sikapnya tidak mencerminkan itu. Tapi ketika Allah menyebutkan asma
asma'nya, menyampaikan sifat-sifatnya, kita bisa menemukan faktanya di dalam kehidupan. Ya, ketika Allah mengatakan Allah itu maha Ar-Rahman gitu ya, maha menyayangi seluruh makhluknya. Kita bisa lihat Allah tuh sayang banget, memang nggak beda-bedain yang kafir sama enggak gitu ya. Yang kafir nggak dapat kopi misalnya, yang kafir nggak dapat oksigen enggak gitu ya. Tapi Allah sangat menyayangi semua hamba-hambanya. Bahkan orang yang paling durhaka sekalipun di muka bumi gitu ya, kayak Fir'aun. Sekarang banyak Fir'aun lainnya, cuma dengan nama lain ya. Tapi Allah masih tetap beri rezeki dan lain-lain. Itu bentuk kasih sayang Allah yang Ar-Rahman. Atau nanti ketika kita membahas tentang As-Salam ya, atau Al-Malik, nah semuanya kita bisa lihat faktanya. Di situlah teman-teman, jadi ya dengan akal kita bisa ya melihat di sekeliling kita, akan menemukan sifat-sifat Allah tadi. Ya, jadi insya Allah ya dengan cara itu kita bisa mudah-mudahan bisa jatuh cinta kepada Allah. Kita berharap kan ujungnya begitu, mencintai Allah. Seseorang aja manusia bisa begitu mencintai makhluk lainnya gitu. Mencintai apa tadi ngomong-ngomong, ada artis Korea, ada artis apa lagi tuh tadi saya Santi ya artis gitu. Kenapa ya? Karena mungkin kita melihat ada kelebihannya, dia terkenal gitu. Ada kelebihan Allah itu kan luar biasa ya. Maha gitu. Kenapa nggak bisa cinta? Tadi karena mungkin kita kurang banyak memikirkan. Kalau bahasa para ulama itu ma'rifatullah ya teman-teman. Itu mungkin teknik pertanyaan pertama. Mudah-mudahan nyambung dengan pertanyaannya ya. Kalau nggak nyambung, sambung-sambunginnya pakai kabel sambungan. Iya, ada lagi. Apa tadi pertanyaan kedua? Pertanyaan berikutnya, poin kedua, bagaimana cara membagi waktu antara ibadah dan usaha? Nah, ini tergantung ya teman-teman. Kadang-kala kita kebingungan membagi waktu itu karena kita kurang tepat dalam mendefinisikan apa itu ibadah. Ibadah. Ibadah itu ya, kalau makna sempit, ya ibadah itu ya sholat, gitu ya langsung kepada Allah. Nah, tapi secara umum ibadah itu sebetulnya adalah segala sesuatu ya yang kita lakukan, yang itu disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah. Itu ibadah. Ya, jadi taat kepada Allah, ya, taat menjauhi larangan dan taat melaksanakan perintah itu. Bentar, ini ada kucing-kucing. Iya, taat kepada Allah baik dalam mentaati perintahnya ataupun taat untuk menjauhi larangannya, ya. Itu dikatakan ibadah. Nah, jadi bagaimana membagi waktu antara tadi mungkin maksudnya ibadah kepada Allah dan dengan bisnis ya, pekerjaan ya, Tani. Ya. Nah, jadi kalau yang dimaksud adalah karena mungkin pekerjaannya jadi mempersulit dia sholat gitu ya. Nah, tergantung pekerjaannya nih gimana ya. Tapi intinya sebenarnya gini, pekerjaan pun bisa jadi ibadah, bisa jadi pahala ketika kita memilih pekerjaannya halal. Ya. Kemudian ketika bekerja keluar rumah kita tetap menutup aurat sebagai wanita. Kalau dia belum menikah ada izin dari orang tuanya. Ya, kalau sudah nikah ada izin dari suaminya. Nah, jadi ketika syarat hal-hal tersebut kita perhatikan, maka ketika kita bekerja pun kita ditulis sebagai ibadah, gitu ya. Dicatat tuh karena bekerjanya halal, bekerjanya diridhoi. Jadi sepanjang kita kerja, kita dapat limpahan pahala terus tuh, ya, karena memilih jalan yang dua tadi ya setidaknya. Kemudian apa? Dia tetap menutup aurat. Itu pun limpahan pahala terus ketika bekerja. Terus apa? Pas bekerja kita tetap jaga lisan. Nah, itu kan berlimpah pahala. Pas bekerja ya sambil nulis ya, hati kita terus berzikir, pas ngetik atau apa ya, atau sambil nyalain murotal dan lain-lain. Nah, itu kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, tetap terhubung sama Allah. Zikir pun kan ibadah. Kemudian apalagi ketika bekerja tidak khalwat ya, tidak bersepi-sepi dengan laki-laki asing. Ya, laki-laki asing itu yang non mahram berarti kan teman kerja kita. Ya. Tertutup, cuma berduaan, gitu ya. Orang nggak bisa
sembarangan masuk ke ruangan kita. Nah, itu udah khalwat. Nah, itu jadi dosa tuh sepanjang kita bekerja, karena dosanya dosa khalwatnya gitu. Ya, atau tidak ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur ya. Yang tidak diperbolehkan campur baurnya. Misalnya di tempat kerjanya itu jadi bebas cipika-cipiki lah gitu ya, dengan laki-laki atau mungkin akhirnya termasuk kita di sana itu menjaga betul obrolan dengan pria asing ya. Tadi pria asing itu yaitu istilah yang sering disebut untuk non mahram ya, laki-laki asing. Jadi kita boleh istima itu bertemu ya. Kemudian boleh berkomunikasi dengan laki-laki asing itu dalam hal urusan memang urusan sosial ya. Dan sebatas urusan itu saja. Misalnya gini, teman-teman jadi guru, ya udah obrolan dengan guru lain itu adalah sebatas obrolan memang pekerjaan, masalah pekerjaan ya. Jangan akhirnya ngobrolin, aduh anak saya lagi sakit, suami aku lagi marah sama aku, dan seterusnya. Itu udah nggak ada urusannya ya. Atau misalnya kayak di angkot ya, suka ada nggak kadang-kala ada yang nanya, mau kemana Bu? Nah itu urusan dia bukan? Nah itu udah nggak boleh dijawab pertanyaan seperti itu, udah bukan urusan. Kecuali kalau dia misalnya nanya, Ibu bawa jam nggak, jam berapa ya? Nah itu mungkin ada kepentingan, boleh dijawab. Tapi kalau udah Ibu mau kemana, itu urusan pribadi kita, udah nggak boleh dijawab. Ya. Atau namanya siapa? Nah itu hati-hati, itu udah bukan urusan. Islam tuh sangat membatasi ya. Itulah cara Islam menjaga wanita, menjaga pergaulan tuh seperti itu. Ya. Kemudian kita tetap menundukkan pandangan selama kita bekerja, itu ibadah ya. Atau tadi misalnya kita dunia kesehatan ya. Nah, silakan melakukan aktivitas dengan lawan jenis ya di dalam dunia kesehatan tadi, tapi sebatas memang urusan kesehatan. Ya. Saya pernah gitu ya. Ya kayak gitu ada gimana waktu itu ya ada shift malam gitu ya, saya pun ada di situ ya, karena malam-malam kali ya jadi ngobrolnya itu ngobrol-ngobrol yang aduh gitu kata saya itu ya, antar sesama pegawai itu harusnya nggak ngobrol begitu gitu ya, sampai ngobrolin bagaimana hubungan dia dengan suaminya lah ya, yang kayak gitulah, yang intim juga dibahas. Nah jadi memang nggak boleh, sudah gitu. Ya. Kita terbatas misalnya ngobrol musik pasien ya, ini gimana ya, udah obatnya atau belum, dan lain-lain. Nah, kalau itu di bidang kesehatan ya, sama bidang-bidang lain pun, pekerjaan lain pun, kita hanya boleh komunikasi itu urusan pekerjaan itu saja, titik. Setelah itu nggak boleh, apalagi curhat-curhatan ya, nggak. Nah karena kenapa banyak perselingkuhan dengan teman kerja ya, awalnya kan dengan begitu, TTM ya, teman tapi mesum dan seterusnya ya, itu. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan semuanya ya dengan dalam koridor tetap memperhatikan hukum-hukum Allah, itu dinilai ibadah sepanjang kita bekerja. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dimaksud ibadah ini adalah sholat, sampai sholat itu susah. Saya pernah ya, waktu itu saya ingat lagi sholat di masjid, tiba-tiba ada yang datengin, ya, saya nggak kenal gitu, nggak kenal. Waktu itu saya masih ini ya, saya lupa udah punya rahma apa belum. Ya pokoknya wajahnya masih wajah-wajah inilah, bau kencur ya. Tapi nggak tahu beliau itu datang ke saya gitu. Terus langsung nanya gini, gimana ya katanya. Jadi masjid rumah sakit ya. Jadi beliau itu ternyata pegawai rumah sakit tadi di bagian farmasi. Langsung nanya ke saya, gimana ya saya itu sholatnya gitu. Susah saya itu sholat di bagian farmasi itu ya. Karena kan ya gini-gini, kadang ya 5 menit aja sulit gitu waktu itu untuk sholat. Saya harus gimana ya gitu. Ini kenapa orang ini nanya ke saya gitu ya. Ya mungkin ya itulah Allah yang mungkin hadirkan gitu ya. Nah tapi sampai ternyata ada fakta yang seperti itu gitu. Sulit untuk sholat itu. Bahkan jadi nggak nyaman sama mungkin teman-teman yang lainnya udah cuek-cuek kali ya. Ya udahlah nggak usah sholat aja atau gimana dan lain-lain, karena kita merasa butuh pekerjaan. Nah, kalau boleh saya sampaikan, kalau kondisi teman-teman bekerja seperti itu, langsung tinggalkan. Ya, karena, nah ini pernah dibahas di mana ya? Ya, ini tentang konsep rezeki sebetulnya. Ya, pekerjaan itu adalah salah satu cara saja Allah menurunkan rezekinya. Salah satu cara Allah menurunkan rezeki. Ya, pekerjaan hilang, pekerjaan kita tinggalkan. Ya, tenang aja.
Karena cara Allah menyampaikan rezeki bisa dengan cara lainnya, tidak dengan pekerjaan itu saja. Jadi pekerjaan itu atau ikhtiar lainnya gitu ya, itu hanya salah satu cara Allah memberikan rezeki. Penyebab datangnya rezeki, ya kan ada. Jadi orang kadang salah memahami. Bekerja itu penyebab datangnya rezeki. Kalau penyebab, ya berarti sebuah kepastian. Ya. Ada sebab, ada akibat. Kenapa ada asap? Karena ada api. Kalau apinya nggak mungkin ada asap. Ya. Nah, kalau kerja adalah sebagai penyebab rezeki, berarti kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Kerja harusnya pasti dapat rezeki kan gitu. Kalau bekerja itu dianggap sebagai penyebab rezeki. Padahal bekerja itu tidak mesti kan orang bekerja dapat rezeki. Atau yang tidak bekerja juga bisa kita dapati dia tetap dapat rezeki juga yang nggak bekerja. Artinya bekerja bukan penyebab datangnya rezeki. Penyebab datang rezeki itu apa? Allah. Allah penyebabnya, karena Allah yang bagikan. Ya, ketika Allah tidak bagikan nggak dapat rezekinya. Ketika Allah bagikan pasti dapat. Dan Allah akan bagikan dengan caranya. Walaupun nggak kerja, Allah kan pasti bagikan. Ya, karena bagikannya dengan bisa cara lain apa? Dengan bentuk hadiah. Tiba-tiba dikasih sama tetangga ya. Hadiah, makanan dan seterusnya. Itu cara Allah membagikan rezeki. Atau kadang-kala dengan apa? Nyampe ke kita dalam bentuk sedekah. Ya, atau dalam bentuk zakat. Atau dalam bentuk apa? Waris. Nyampe tuh ke kita rezekinya. Atau tadi kadang-kala dengan jualan, kadang-kala dengan pekerjaan lain. Kadang kan terserah Allah nyari dengan cara apa. Tapi penyebab rezeki itu karena Allah yang ngasih. Itu penyebabnya. Ya. Tadi kalau nggak ada asap, nggak ada api. Kalau ada asap pasti ada api. Apinya nggak ada, asap nggak ada. Tadi ada rezeki karena adanya Allah yang ngasih. Ya. Kalau Allah nggak ngasih, ya nggak ada rezekinya kan gitu. Nah, berarti yang harus kita kejar itu cara Allah ngasih rezeki atau penyebab rezeki itu datang yang harus dikejar. Terusnya penyebabnya. Kalau pengen dapat asap, apinya dinyalakan. Ya. Kalau pengen dapat rezeki, kejarnya Allah yang dikejar. Gitu, ya. Karena Allah yang menyebabkan rezeki itu datang. Nah, Allah yang dikejar. Allah dulu. Gitu. Nanti minta petunjuk ya Allah, kalaupun memang kau akan menurunkan dalam sebuah rezeki hamba itu dalam sebuah pekerjaan, tunjuki hamba pekerjaan yang mana. Ya. Mohon sama Allah diberikan pekerjaan yang tidak menjauhkan dari sholat, tidak menjauhkan dari bisa tetap, tidak hanya sholat sebetulnya kan, kita tetap punya kewajiban sama anak-anak. Ya. Para bapak pun kan begitu, punya kewajiban kepada anak-anak. Tidak menjauhkan dari hal seperti itu. Minta sama Allah. Gampang kok tinggal minta. Ya minta kan gampang. Apakah nanti dikabul apa tidak? Ya itu sebetulnya nanti tergantung kita juga sih ya. Kalau belum dikabul nanti kita banyak muhasabah. Kenapa belum dikabul? Bisa jadi karena terhalang dosa-dosa kita, ya. Dosa kita sama Allah, dosa kita sama manusia. Mungkin itu penghalang belum dikabulnya. Jadi jangan terlalu fokus dengan rezekinya, terlalu fokus dengan pekerjaannya, tapi fokus sama diri kita. Kalau rezeki belum turun, belum lancar, coba deh banyak muhasabah terus. Selama kita masih nyalahin orang lain, ya itu salah kita, nyalahin orang lain. Ya, nyalahin orang tua. Habis orang tua aku mah nggak mau kerja, gitu ya. Nyalahin siapa lagi Teh Yani? Nyalahin Teh Yani. Habis nggak mau berbagi. Ya, jadi selama begitu biasanya rezekinya seret. Ya, gitu Teni. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjut lagi pertanyaannya. Iya deh, habisin. Tadi pertanyaan keberapa ya? Ketiga ya? Hah? Oh iya, sekarang ketiga berarti. Lanjut ketiga, jika kita merasa sulit menemukan hidayah karena gemerlapnya dunia, apakah kita harus berhijrah dari tempat tersebut? Iya, nah sulit itu bisa banyak faktor. Ya. Kalau dikatakan gemerlap dunia, sekarang hampir semua tempat pun begitu. Karena apa? Karena seluruh dunia sekarang memakai sebuah sistem ya, memang yang mengajak kita untuk terjerumus ke dalam gemerlapan dunia. Ya, hampir semua tempat mungkin begitu. Kecuali kita kalau mau ke hutan ya, ke desa-desa yang memang terpencil banget. Ya, kalau mau ke sana tuh nyebrang sungai, nyebrang laut ya.
mendaki gunung dulu, mungkin seperti itu ya, jauh dari peradaban. Tapi apa namanya, kapitalis ini kan meniscayakan kita untuk mencintai dunia akhirnya ya. Apa-apa mikirnya materi, duit, atau apa yang materi itu bisa jadikan harta dunia yang lain-lain lah ya. Seperti itu. Nah, kemudian apakah kita kalau sulit gimana? Nah, sulit itu teman-teman nanti dilihat dulu ikhtiarnya sudah sejauh apa. Ya. Sudah sejauh apa ikhtiar untuk menjemput hidayah. Kasihan dong nanti kalau misalnya yang kayak saya ceritain di Dubai gitu ya, udah pada sadar nih harus ini misalnya ya, hijrah cinta gitu ya, jangan cinta dunia. Tapi kan keadaannya gemerlap. Apakah orang Dubai harus hijrah semua pindah kemana? Kan enggak gitu ya. Nah, berarti gimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan ya di lingkungan yang seperti itu? Minta sama Allah. Ya. Itu saya kembalikan ke sana. Karena pemilik taufik itu Allah yang akan memberikan ya taufik hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka minta. Nah, kemudian kita lakukan syarat-syarat untuk mendapatkan taufik tadi. Nah, ini pembahasannya tentang tawadhu lagi ya, teman-teman. Jadi yang belum menyimak pembahasan tentang tawadhu, ikutan pembinaan Islam Kafah ya. Atau nanti bisa simak angkatan di berikutnya ya. Iya. Atau bisa simak di video-video sebelum-sebelumnya ya, video MSH juga. Kunci untuk Allah memberikan kita taufik itu bagaimana? Ya, supaya kita itu kenapa belum dapat hidayah, belum dapat taufik ya, mungkin karena kitanya belum melayakkan diri untuk dikasih taufik. Jadi ikhtiar dulu ya, ikhtiar terus dulu, jangan langsung pindah. Ya pindah belum tentu juga kita tidak terpercik gemerlapnya lagi gitu ya. Nah begitu, jadi ikhtiarnya maksimalkan dulu teman-teman ya, menjemput hidayah tadi bagaimana. Terutama banyak bertobat. Nah tobatnya nggak cukup istighfar ya 1000 kali sehari misalnya, enggak, tapi tobat yang benar ya. Kita muhasabah dulu diri kita, dosa kita yang mana saja. Nah itu sebutkan sama Allah, ya Allah yang ini ya Allah, mungkin dosa mata hamba ya yang belum belum saya tobatin ya selama ini, minta maaf ya, pernah lihat aurat ya Allah, bahkan kadang-kala jadi penikmat ya Allah tanpa sadar gitu ya, ganteng banget ya gitu misalnya, bukan aurat sih kalau itu ya. Godul basar itu kan menundukkan pandangan. Dari apa? Dari melihat aurat. Nah, kita harus nundukin pandangan. Ya, pandangan mata dan pandangan hati ya. Jangan nunduk tapi diingat-ingat auratnya. Nah, itu kan berarti pandangan hatinya nggak tunduk. Nah, atau menundukkan pandangan sesuatu yang bukan aurat, tapi dia merangsang. Ya, cuma lihat jempolnya aja terangsang misalnya. Berarti udah jangan dilihatin jempolnya. Ya. Ada nggak ya? Ada sih yang kayak gitu. Nah, nundukin pandangan kayak gitu ya, mungkin saya selama ini nggak nundukin pandangan ya Allah, bisa jadi ini dosanya yang menghalangi dapat taufik dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Atau mungkin dosa lisannya ya, selama ini lisan kita mungkin tajam, enggak sih saya suka diam, oh ternyata yang tajam itu jempolnya ya. Tiap jempolnya share sesuatu pada sakit hati itu orang ya yang tajam jempolnya. Nah, atau lain-lain ya, jadi intinya tobatlah dengan menyebutkan, karena adabnya seperti itu ya, seperti itu. Sebutkan dosanya yang mana, ya efeknya apa? Ya Allah, memang itu adabnya. Yang kedua efeknya ke kita, oh saya kan udah minta maaf yang tadi, masa saya ulangi lagi. Jadi kita mawas diri gitu ke depannya. Berarti yang dosa-dosa saya itu di mata. Jadi kita menjaga diri, ya, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga jempolnya tadi ya. Ya nih, hati-hati tuh jempolnya. Ya. Itu mungkin teman-teman ya, jadi tidak harus hijrah, tidak harus pindah, tapi upayakan dulu ya, bersungguh-sungguh ya, kemudian mungkin terus hadir kajian ya, banyak sekarang kan dengan online ya, itu untuk memperkuat kita, memperkuat jiwa kita ya, kajian-kajian yang memang memperkuat jiwa ya. Carinya kita lagi butuh apa ya, itu dulu. Kalau belum kuat, nah itu dulu. Bukan berarti kita pilih-pilih kajian ya, tapi kan kita sangat subjektif ya. Kalau udah kuat silakan ya kajiannya itu kajian yang lainnya gitu ya, mungkin kajian fikihnya dan seterusnya, karena itu semua adalah kewajiban. Seperti itu, Tani. Baik. Pertanyaan lagi ya? Satu pertanyaan lagi. Saya masih punya mindset, bener nggak ya bacanya? Bener lah. Saya masih punya mindset yang salah. Mohon pencerahannya dari Bu Dewi tentang surat Ad-Duha yang tadi dijelaskan. Saya selalu berpikir kan Allah yang menjadikan Nabi Muhammad itu yatim.
Iya. Ini pernah dibahas ya, ada pernah kita satu pertemuan pejuang subuh itu bahas tentang tafsir surat Ad-Duha. Ya. Nah ini surat ini turun itu adalah ketika kondisinya Rasulullah itu sedang galau, ya, sedang galau karena merasa ditinggalkan sama Allah. Ya. Karena waktu itu sekitar 6 bulan Allah Jibril nggak pernah datang lagi. Ya. Sepertinya wahyu terputus. Rasulullah merasa Allah meninggalkan dan kemudian ya gitu deh, namanya ditinggalkan gimana ya, kita mah mungkin bapernya ditinggalin sama siapa tuh nih sama seseorang. Rasulullah ya seperti itu. Nah kemudian ya mungkin ada masalah-masalah lainnya juga ya saat itu Rasulullah, lalu Allah turunkan ya setelah sekian lama itu dalam masa penantian Rasulullah, kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ya. Nah, intinya wad-duha ya. Demi waktu duha kan gitu. Jadi Allah sebetulnya di situ itu adalah kalimat-kalimat motivasi dari Allah ya, bahwa aku nggak ninggalin kamu gitu ya. Terutama ya. Dan ketika Allah alam yatim gimana? Insyaallah. Alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhalan fahadha ya, terus dan seterusnya. Jadi Allah itu sebetulnya sedang menyampaikan begini, kalau bahasa terjemahan bebasnya gini ya. Kamu itu nggak usah sedih, aku tuh tidak pernah meninggalkanmu. Lihatlah waktu duha begitu cerahnya. Kenapa engkau bersedih? Ya ini sebetulnya nasihat-nasihat bukan buat orang depresi juga begitu. Karena orang lagi depresi itu lagi tertekan, dia siang jadi malam, malam serasa jadi siang. Betul nggak? Siangnya mungkin tidur, aja malam nggak bisa tidur. Ya, nah lihat waktu duha ya, matahari lagi hangat-hangatnya, lagi indah-indahnya, lagi cerah-cerahnya gitu. Banyak kebahagiaan di luar sana. Kenapa kamu depresi? Gitu ya. Lihatlah di sana itu ada aku. Kemudian waktu malam dan seterusnya. Kalau enggak, ya intinya kalau enggak cukup juga bukti bahwa aku tidak meninggalkanmu. Lihat, dulu kamu yatim. Memang Allah yang menetapkan beliau itu yatim. Tapi setelah itu apa? Allah hadirkan orang-orang, ya. Allah hadirkan pertolongan dari Allah. Bahwa ketika, maksudnya jadi intinya gini, ketika Allah menetapkan sesuatu yang menurut kita buruk, teman-teman, inna ma'al usri yusra. Ya, sebetulnya saat itu juga bersama ya kesulitan itu Allah langsung hadirkan lebih dari satu, banyak berarti kemudahan ya. Usra itu bisa innamal usri yusra ya, itu lebih dari satu usra, kemudahan. Nah kemudahan bersama, jadi bukan ba'da, inna ba'da usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan, bukan setelah tapi bersama. Nah jadi memang Allah yang menetapkan beliau yatim, sama seperti kita. Mungkin ada yang ditetapkan yatim atau tidak yatim, tapi seperti anak yatim, orang tuanya nggak peduli, ya. Atau peduli sih, tapi kepeduliannya nggak tepat, ya. Saking pedulinya sering disakiti. Ayo sholat, disakiti, ya, biar sholat. Nah, Allah yang menetapkan seperti itu. Tapi ya dengan ketetapan-ketetapan yang kita anggap buruk itu, Allah hadirkan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, kepada Rasulullah apa kemudahannya? Tetap ada orang-orang yang menyayanginya, ya, kakeknya, kemudian pamannya, kemudian ada ibu susu yang luar biasa, ibu susunya itu. Allah tetap hadirkan. Tadinya kamu keluar ya dari bumi ini tanpa sehelai benang pun, tapi Allah berikan susu, Allah berikan tanpa kita minta, gitu ya. Allah berikan, Allah tolong kita lah, ya. Bahkan ya kalau kita sekarang merasa sedang tidak ditolong Allah, sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Ini sebetulnya surat Ad-Duha ini harus jadi motivasi yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Tidak cukupkah gitu ya? Yang sudah aku lakukan kepada engkau selama ini membuat engkau itu yakin bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Ya, bahwa aku tidak meninggalkanmu. Aku tetap ada di sini. Kapanpun engkau butuh, aku akan tolong. Ya, tapi dengan caranya Allah menolongnya. Nah, termasuk kita ya. Kalau kita study sekarang misalnya lagi kena corona dan seterusnya. Yakin dengan pertolongan Allah. Kita waktu bayi itu dengan kita sekarang lebih rentan mana? Lebih mudah kena bahaya ketika mana? Ketika bayi kan, kalaupun sakit nggak bisa ngomong, mau dibanting sama orang juga mungkin atau diinjek langsung meninggal gitu. Tapi Allah jaga kita loh sampai kita sebesar gini sekarang ini.
Allah selalu keluarkan kita dari masalah sampai saat ini. Jadi kalau sekarang ini lagi ada masalah lagi, merasa depresi dan lain-lain, nah ini baca banyak-banyak surat Ad-Duha ini, gitu ya, pelajari tafsirnya. Di situ kita akan mendapati ya akan kasih sayangnya Allah, betul-betul bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Betul, Allah menetapkan Rasulullah itu yatim, tapi maksudnya itu Allah akan tetap menolong kamu. Mungkin gitu ya pertanyaannya, kayak ini. Mudah-mudahan nyambung dengan jawabannya. Teman-teman yang penasaran buka-buka lagi aja ya tafsir surat Ad-Duhanya. Saya juga lupa tuh, nggak tahu tanggal berapa ya di FB Pejuang Subuh. Yaitu kita waktu itu sedang bahas tentang husnuzon ya, berbaik sangka kepada Allah. Salah satunya dengan membahas surat Ad-Duha tadi. Itu Teh Yani. Ya. Udah dulu aja ya. Udah habis kan? Sudah habis, namun ada pertanyaan berikut di chat juga. Tapi mungkin nanti saja. Ya, kita nambah materi dulu aja ya di waktu-waktu yang tinggal berapa menit lagi nih. Ya. Mau jam 7 atau mau dilanjutin sampai jam 8? Jam 7, jam 8 saya tinggalin Bu Dewi. Ya udah, saya juga mau pulang. Nah, kita lanjutkan ya tentang bagaimana ciri-ciri kita bisa terjerumus kepada ciri-ciri kita sudah terjerumus ya, atau mungkin baru tanda-tandanya. Mudah-mudahan tidak terjerumus ya kepada cinta dunia. Poin keberapa hari ini teman-teman? 28. 28 tadi dibahas. Terawih sampai 27. Iya, berarti sekarang 28. Mau sampai poin berapa? Ya, nah, kita ingin menikmati hidup ini sepuasnya. Ya. Ya, atau biasanya kadang-kala ini ya, hal-hal seperti ini tuh godaannya lebih berat itu pas masa-masa remaja, ya. Masa remaja, masa apa sih, ada lagu tuh dulu Tani lupa ya. Ya katanya masa remaja itu kan lagi masa-masanya hura-hura ya. Masa remaja lagi masa karena dia energi lagi bagus-bagusnya, fisik juga lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya, ya sayang gitu kan. Pakailah untuk bersenang-senang ya. Bahkan ada istilah begini. Sekarang itu kan zaman edan katanya. Rugi kalau nggak ikut edan, kan seolah ada istilah begitu gitu ya. Ya ngapain ya, nikmatilah hidup sepuasnya. Pas lagi masih bisa jalan-jalan, lagi sehat, ya udah jalan-jalan aja. Pas lagi ada duit, nggak ada duit juga sekarang gampang lah, kartu kredit dan lain-lain kan gitu ya. Nah ini kalau kita ada kecenderungan begitu, pengen sepuas-puasnya nikmati kesenangan dunia, nah ini udah terjerumus. Jadi bukannya akhirnya nikmati hidup sepuas-puasnya untuk ibadah gitu ya. Tadi ibadah kan tidak hanya sholat ya teman-teman ya, tolong garis bawah ini. Menikmati hidup sepuas-puasnya tapi dalam koridor ketaatan. Nah itu tuh akan beda nanti hasilnya ya. Dengan semata-mata menikmati kehidupan dunia ini saja. Ya semakin dia mencoba menikmati kehidupan dunia, ya sebetulnya saya yakin tidak akan ada puasnya. Ya. Kalau ingin fokusnya kepada kehidupan dunia, itu seperti meminum air laut. Ya semakin dia minum, dia semakin haus. Ya. Semakin coba, kenapa orang korupsi itu nggak berhenti? Kurang banyak apa sih duitnya gitu ya? Korupsi lagi gitu. Memang nggak beres-beres, nggak puas-puas karena biasanya gitu ya semakin meningkatnya penghasilan, meningkat pula gaya hidup. Ya. Yang tadinya mungkin penghasilannya itu 1 juta sebulan, ya dia betul-betul bisa mepet-mepetin ya, makan cukup-cukupnya lah gitu ya, makan ya 4 hari mah sempurna sih, tapi dicicil misalnya pagi nasi sama lauknya, siang nasi sama sayurnya doang, ya sore mungkin susunya gitu ya, dicicil. Atau ya banyakin puasa gitu ya, karena atau banyakin bikin bubur. Tapi lihat begitu uangnya, penghasilannya naik, meningkat. Nah, meningkat juga enggak pola makannya. Meningkat juga. Akhirnya memang rasanya enggak cukup uangnya. Karena tadi selalu ya dibarengi dengan naiknya gaya hidup. Harusnya gimana? Ya, naiknya penghasilan barengi dengan naiknya iman kita. Ya, harusnya begitu. Naiknya iman kita, naiknya ketawaduan kita, ya, naiknya rasa syukur kita. Akhirnya kan akan meningkatkan ibadah kita.
Jadi kalau kita kembali ya memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita untuk beribadah, ya, beribadah kepadanya, maka semua yang Allah kasih itu sebetulnya adalah fasilitas untuk ibadah tadi, memudahkan, ya. Alokasi rezeki buat ibadah maksudnya, beri makanan supaya makanannya apa? Jadi tenaga, ya. Akhirnya tenaganya bisa dipakai untuk ngaji, untuk sholat, gitu, ya. Kalau kasih lagi tambahan uang, maksudnya biar perbanyak lagi sedekahnya, ya. Kalau kasih tambahan rumah, ya maksudnya biar dengan rumah tadi kita juga pakai rumah-rumah itu untuk ibadah. Ya. Kalau kasih mungkin HP, itu juga maksudnya buat ibadah. Ya. Jadi ini ya teman-teman, Allah itu menciptakan kita itu kan dalam kemuliaan. Mulia, ya. Dibandingkan makhluk lain itu adalah kita itu adalah mulia. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan seperti itu. Berarti apa? Kalau dikatakan mulia, maka apapun yang ada dalam diri kita itu semuanya mulia. Mata kita mulia. Ya, dikatakan mulia itu apa? Karena ya difungsikan sebagai mestinya. Ya, dikatakan mata mulia itu apa? Mata yang tidak pernah melihat yang harum. Itu kan mulia berarti. Orang mulia adalah orang yang kita anggap ya dia baik, nggak pernah melakukan keburukan-keburukan, itu kan orang mulia. Jadi kalau manusia dikatakan mulia, maka seluruh tubuhnya, seluruh apa yang ada pada dirinya itu memang mulia, kemuliaan. Ya, matanya mulia di hadapan Allah. Maka kita pertahankan kemuliaan itu dengan apa? Menjaga mata. Karena itu untuk ibadah. Jadi menjaga mata, tidak melakukan maksiat itu pun dinilai sebagai ibadah. Mata ini Allah pinjamkan untuk ibadah. Telinga sama. Telinga ini juga mulia di hadapan Allah. Ya, maka jagalah kemuliaan tadi. Jangan sampai kita merusak kemuliaan kita sendiri dengan mendengarkan hal yang memang diharamkan. Lisan kita pun mulia. Sejak lahir ya, begitu kita lahir, semuanya mulia. Tapi yang merusak kemuliaan itu siapa? Kita akan biasanya. Kita mulai bicara kotor, kita mulai bicara yang tidak baik, kita mulai bicara yang menyakitkan, kita mulai bicara yang tadi kesombongan dan lain-lain. Nah itu kan kita yang membuat lisan kita akhirnya tidak mulia lagi di hadapan Allah. Padahal semua Allah ciptakan dalam keadaan mulia tadinya. Tangan kita mulia, ya semuanya mulia. Nah jadi sayang sekali kalau kemuliaan Allah berikan tadi, ya akhirnya dipakai untuk menikmati kehidupan semata-mata kehidupan dunia tadi yang sangat fana gitu ya. Yang fana ya, yang dia itu semakin dinikmati kita justru bukan semakin puas, tapi semakin merasa kurang dan kurang. Jadi harusnya kita berusaha menikmati hidup ini sepuas-puasnya dipakai untuk ibadah, karena cuma sebentar aja, ya cuma sebentar aja. Termasuk masalah-masalah hidup itu pun kan Allah hadirkan untuk ibadah, ya untuk ibadah. Ya gimana mau dapat pahala kalau nggak dikasih masalah? Hidupnya senang aja, ya. Senang itu kan sering menjerumuskan kita kepada kelalaian. Ya kadang kesenangan juga sebetulnya itu juga bisa dijadikan ladang ibadah, yaitu dengan apa? Bersyukur ya dalam kesenangan tadi. Nah itu teman-teman ya, poin ke-28. Poin 29 nih apa? Kita sangat perhatian dengan penampilan fisik kita. Sangat perhatian, sangat khawatir dengan penilaian orang lain. Ya, sangat khawatir kalau nggak matching. Minimal begitu ya. Padahal kapan sih ada gerakan matching-matching itu pakaian gitu ya? Dulu mah pede-pede aja pakai baju nggak matching juga gitu ya. Nah, mungkin Tayani nanti kalau offline kita ini yuk. Mana Tayani hilang ya? Ini. Nah, kalau offline kita ini syarat pakaian peserta, syaratnya adalah pakaiannya tabrakan, jangan matching. Ya. Nah, maksudnya kita tetap hidup loh gitu, nggak matching juga gitu ya. Paling cuma diledekin orang ya udah gitu. Emang orang ngeledekin juga udah cuma ledekin sebentar aja, terus kita juga berlalu. Ya. Nah jadi sangat perhatian dengan penampilan fisik ya. Tidak hanya itu, mungkin tidak hanya pakaiannya, penampilan fisik itu ya berikut aksesorisnya ya. Mungkin kadang tadi ya kita masih lebih meributkan satu jerawat di wajah kita. Ya. Tapi kita tidak seribut itu dengan bagaimana kondisi hati kita. Ya, pada dalam sebuah hadis dikatakan setiap hamba itu, setiap manusia itu ya
Ketika dia berbuat dosa, maka Allah titikkan satu titik hitam di hatinya. Setiap dia berbuat dosa, satu titik hitam. Ketika dia bertobat, Allah hapus titik itu. Dia bikin dosa, Allah titikkan lagi. Dan jangan kira ya titik-titiknya itu seperti apa. Ya saya kira kemungkinan besar ya lebih buruk titiknya itu dibandingkan satu titik jerawat kita tadi. Kenapa kita tidak panik dengan begitu banyaknya ya noda-noda itu titik-titik tadi di hati kita, tapi noda di wajah kita begitu panik karena tadi mungkin ya bisa jadi karena fokus kita itu takut ya dilihat orang yang nggak enak dan seterusnya, mikirnya dunia. Kalau mikirnya akhirat, kita akan sangat fokus untuk memperhatikan penampilan hati kita di hadapan Allah, bukan penampilan fisik kita, tapi hati kita yang akan kita fokuskan. Nah, jadi satu dosa satu titik. Nah, teman-teman kalau marah 5 menit aja udah berapa dosa? Marahnya tidak 5 menit, 5 hari. 5 tahun. Coba udah berapa banyak? Itu baru marah ya. Kalau kesal, nah tambah tuh. Per detik lah Allah mencatatnya itu. Berapa banyak itu noda di hati kita. Ya, jangan-jangan udah ketutup semua. Ya. Walaupun bisa mungkin di-scan, ada scanning dosa hati ya. Noda hati, saya aja mungkin nggak berani lihat, saking takutnya. Ya, mungkin udah hitam hatinya gitu, karena begitu banyaknya dosanya. Ya belum kalau dosanya dosa-dosa besar, ya sombong, syirik, munafik. Seperti apa hati kita? Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya, nah orang yang fokusnya ke dunia, dia pasti sibuknya memperhatikan penampilan fisiknya dia, tapi tidak memperhatikan atau kurang ya peduli, kurang memperhatikan penampilan hati dia, penampilan akhlak dia di hadapan Allah, ya. Penampilan ibadah-ibadah dia di hadapan Allah. Nah, dia begitu malu misalnya kalau tasnya dari kulit asli, ya dia begitu malu mungkin ya kalau sepatunya lain-lain dan seterusnya. Jadi sangat-sangat perhatian terhadap penampilan fisik. Jadi bukan berarti kita nggak boleh memperhatikan penampilan fisik ya, bukan berarti seperti itu. Rasulullah saja ya mencontohkan gitu ya. Kita berpakaian rapi tetap gitu ya, walaupun tidak harus bagus ya, rapi kemudian ya tidak berbau lah ya, mau ketemu temannya, saudaranya atau mau sholat berjamaah misalnya, perhatikan. Tapi itu kan urusannya karena kita itu perintah Allah gitu ke sana ya. Karena Allah yang memerintahkan, bukan karena kita khawatir dengan penilaian orang lain. Ya, akhirnya ya saking memperhatikan itu tuh ya yang apa namanya? Alisnya yang tipis ya, coba tebelin biar kelihatan lebih ini gitu ya. Ditebel-tebelin itu alisnya. Apalagi yang ditebelin? Bibirnya. Bibir. Ya, bola mata. Bukan bola mata gitu. deh. Ya itu nggak enak, itu nanti kelihatan pucat. Nah emang kalau kelihatan pucat apa kenapa Bu? Emang setiap orang nanti yang ketemu kita, ih kamu pucat kan nggak juga gitu ya. Nah itu ya dari akhirnya tadi malah ya khawatirnya ketika kita malah bermake up ya jatuhnya tabarruj. Tabarruj itu kan haram ya, tidak boleh. Jadi bermake up-nya pun ya pertama niatnya dulu buat apa gitu. Kalau untuk khawatir dengan pandangan orang, ya udah tinggalkan aja. Kalau kita memang hatinya seperti itu ya buat saya. Kalau bermake up-nya buat nutupin wajah dari debu, kan tidak harus make up mungkin ya. Bisa pakai, maksudnya make up yang harus akhirnya bedaknya 5 cm ya, tebelnya gitu ya. Pakai ini itu. Ya intinya mah mempercantik dirinya depan suami aja lah, depan keluarga. Gitu. Kalau keluar mempercantik diri, khawatirnya kita justru jadi fitnah bagi laki-laki lain. Ya, lihat enggak kok saya tipis lipstiknya gitu. Nah tapi kalau ternyata ada laki-laki asing lihat kita malah jadi fitnah kita itu kan kita malah jadi dosa. Lebih baik dihindari ya. Saya sih tidak mengharamkan, tapi sebatas apa ya nanti kita harus perhatikan batasan minimal yang diperbolehkan hukum syara itu dalam bersolek seperti apa, nah itu perhatikan
Jangan sampai ya itu tadi karena kita fokusnya kepada penampilan fisik, kepada pandangan orang lain, kita lupa dengan pandangannya Allah kepada kita. Termasuk mungkin ya teman-teman kayak ini. Sekarang itu kan tren itu terus berubah ya. Nah, sekarang trennya apa? Trennya itu ini kan sanggul ya. Sanggul trennya kalau sanggul yang dari rambut itu memang udah lama dulu ya. Tapi sekarang pun orang tutup aurat itu kan lagi trennya itu bersanggul juga. Padahal itu sudah jelas ya diharamkan di dalam Islam itu. Ya. Seperti punduk unta, dia tidak akan mencium baunya surga sampai begitu. Jadi jangan ke bawah-bawah itu kita ya memakai daleman yang sanggul seperti itu, karena itu justru haram. Dan jangan sepelekan. Enggak lah, kan cuma sebentar aja, Allah juga maha tahu, nanti saya daripada diledekin orang-orang. Nah itu, ya Allah maha tahu, kitanya justru cari pandangan orang ya, bukan cari pandangannya Allah. Khawatirnya pas lagi kita begitu itu, terus meninggal. Berarti kan kita meninggalnya sedang dalam melaksanakan keharaman. Ya, jadi su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati dengan fokus kepada penampilan fisik tadi. Ya. Nanti akhirnya kita jadi sibuk mikirin itu ya. Kalaupun punya harta kita sibuk untuk beli-beli itu ya. Mungkin dari mulai pelembut, pengawet, apalagi pengencang, ya itulah ya, pemutih dan lain-lain sibuk untuk itu. Coba deh ya. Nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan membahas ini ya. Bagaimana ya cara Islam itu untuk membuat penampilan kita ya, wajah kita itu bercahaya. Ya. Ada caranya, enggak usah terlalu inilah gitu ya. Harus perawatan intensif yang sampai berjuta-juta gitu ya. Akhirnya ada noda dikit lagi, aduh balik lagi ke perawatan gitu ya. Tapi insya Allah ada banyak cara ya. Dan kita tentu luruskan niatnya. Bukan berarti nggak boleh perawatan ya teman-teman. Kembalikan lagi tadi kepada niatnya, kemudian apakah itu jadi fokus kita yang sangat berlebihan atau tidak, yang akhirnya kita melalaikan dari urusan-urusan lainnya. Yang akhirnya kita justru nggak fokus kepada urusan yang sangat-sangat krusial gitu, yaitu noda-noda hati. Urusan hati kita, urusan perilaku kita kepada Allah. Ya. Apakah kita taat atau banyak maksiat. Nah, itu yang harus kita fokuskan. Ya, jadi jangan salah fokus. Nah, kemudian poin berikutnya. Masih ada waktu, Tani? 5 menit lagi. Nomor ke berapa? Sekian. 30 ya? Sekian. Catat dong hostnya ya, nanti dapat reward. Kita meyakini bahwa hari kiamat itu masih lama datangnya. Enggak. Masih lama kok. Enggak, masih lama. Akhirnya apa? Melalaikan, tidak menyiapkan diri. Padahal kan mungkin oke lah, mungkin kiamat belum ya sekarang misalnya. Kan belum ada Dajjalnya, kan katanya kiamat itu kalau udah Dajjal datang. Nah, tapi kan kematian kita itu nggak nunggu kiamat. Ya. Kematian kita itu kan sangat dekat. Kematian itu sangat dekat. Nah, sehingga orang yang cenderung merasa kematian yang masih jauh, kiamat masih jauh, biasanya jadi lalai dalam beribadah, lalai dalam ketaatan, lalai dalam mempersiapkan diri. Ya, ibarat gini deh, kalau kita misalnya, teman-teman mau nggak saya ajak umroh? Mau, gratis. Oh ya, iya kita minta dulu sama Allah lah ya. Terus saya bilang gini, pokoknya nih semua misalnya ya, yang di Pejuang Subuh, saya mau ajak umroh ya. Iya mau kan. Kapan? Saya nggak mau bilang. Yang jelas siap-siap aja. Siap-siap karena saya akan datang menyampaikan itu dengan tiba-tiba. Bisa jadi hari ini berangkat, paginya saya umumkan, siangnya harus segera berangkat. Jadi teman-teman siap-siap aja. Saya nanya ke teman-teman, kira-kira siap-siap nggak? Siap-siap. Gitu ya. Koper udah disiapin, kayak kita mau ngelahirin deh. Ya, udah menjelang-jelang harinya itu disiapin tuh kopernya. Ya, pakaian bayi dan lain-lain. Nah, begitu pun dengan kematian. Kenapa kita nggak nyiap-nyiapin diri? Padahal umroh itu cuma seminggu. Biasanya berapa? Minimal 2 koper ya. Atau 1 koper yang gede, 1 lagi digendong. Belum yang dijinjing. Belum yang disakuin, apalagi itu ya. Lempang. Tas pinggang. Tas pinggang.
jadi banyak intinya mah. Nah, itu cuma umroh 7 hari kemana? Dekat ke Makkah doang. Nah, kita mau ke akhirat tuh kenapa nggak mempersiapkan diri? Padahal pas dijemputnya itu nggak pernah dikasih tahu akan datangnya tiba-tiba sekian detik gitu datangnya. Persekian menit atau persekian detik dijemputnya. Siapin gitu loh. Ya. Nggak entar. Ayo tobat ya entar malam. Kenapa nunggu malam? Ya Allah gitu ya. Dari sekarang tobatnya kan langsung istighfar. Minta sama Allah. Sambil nyapu istighfar, sambil nyusuh istighfar ya, kayak nih sambil makan durian istighfar ya. Aun. Gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Satu lagi deh. 3, 1. Kita melihat orang lain meraih sesuatu dan kita selalu berpikir agar dapat meraihnya juga. Panas gitu hawanya gitu ya. Lihat Rani minggu kemarin kerudungnya warnanya apa? Sekarang warnanya apa? Panas gitu ya, lihat kerudung doang pengen dapat. Panas lihat tetangganya punya apa punya. Bahkan kadang-kala pencapaian ya, dan ini urusan dunia ya maksudnya ya. Meraih sesuatu urusan dunia. Nah, cek aja ini kan sangat subjektif ya kalau kita masih seperti itu. Ya, kadang-kala ya ini juga karena ini akibat pola asuh. Pola asuh misalnya orang tua yang sering membanding-bandingkan kita dengan saudara lainnya, ya kamu tuh nggak kayak saudaramu tuh, kayak adikmu tuh, kayak kakakmu tuh, ya. Nah biasanya akhirnya lebih cenderung karena ingin pengakuan, kita pengen meraih sesuatu yang sudah diraih oleh saudara kita tadi, supaya kita pengen dapat pengakuan. Tapi ini biasanya apa lelah, kitanya lelah. Ternyata setelah berusaha nggak dapat pengakuan juga, kadang-kala begitu ya. Tapi akhirnya jadi itu lelahnya juga. Mungkin akhirnya dapat pengakuan, tapi kan lelah untuk mengejar itu, mengejar seperti persis saudara kita, gitu ya. Itu pasti lelah. Nah, mungkin itu latar belakangnya. Jadi memang kita perbanyaknya minta kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Apalagi Allah yang memegang hati kita, ya, memegang semuanya, termasuk hati kita yang muqallibal qulub. Ya Allah Maha pembolak-balik hati, mudahkan hati ini, ringankan hati ini, gitu ya. Walaupun hamba harus merubah diri hamba, mencari keridhaan dari orang tua hamba, mudahkan ya Allah jalan itu. Ya, mudahkan hamba mendapatkan keridhaan orang tua, walaupun mungkin tidak dalam bentuk yang orang tua inginkan. Harus sama pinternya, harus sama suksesnya dengan saudara. Mungkin saya nggak bisa mencapai itu, belum bisa mencapainya ya Allah. Mudahkan ya orang tua saya untuk bisa lebih menerima hamba, ya. Dan hamba pun lebih bisa menerima orang tua, bisa menghadapi beliau, terutama itu diri kita, ya. Karena orang tua berubah juga belum tentu mungkin berubah sampai seumur hidup kita. Yang paling mungkin itu kita yang merubah diri kita, ya teman-teman, ya. Merubah diri kita supaya kita bisa menerima keadaan orang tua kita seperti apapun, ya, mencoba beradaptasi dengan keadaan mereka, ya, beliau-beliau, ya. Dan kita fokus, ya, mencari hijrah, ya, fokusnya jangan terlalu berpikir, fokus mencari pencapaian tertentu tadi untuk semata-mata bikin orang tua berhenti membanding-bandingkan. Ya, akhirnya kan amal kita tuh untuk menjangkau itu pun amalnya kan tidak dicatat ibadah, karena semata-mata karena saya nggak mau dilecehkan lagi. Nah, itu kan nggak nilai ibadah itu dengan kita. Akhirnya kita belajar mencari ilmu, tapi nggak Allah tulis ibadah karena semata-mata karena tadi kita nggak mau dilecehkan. Nah, kalau memang cari ridho orang tua, boleh. Tapi kan itu yang bisa ngukur diri kita sendiri. Benarkah kita memang cari ridho orang tua atau karena kita nggak nyaman dilecehkan? Itu kita yang bisa mengukurnya, gitu ya. Nah, maka fokusnya pindah tadi. Fokusnya cari keridhaan Allah saja, ya. Cari keridhaan Allah. Walaupun memang kita harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi, karena memang Allah yang memerintahkan, bukan karena orang tua yang ngejar-ngejar harus pintar yang sama dengan saudara kita. Tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk belajar. Ya, karena kalau kita fokus mencari ridhonya Allah, justru Allah yang nanti akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Tapi karena kalau kita fokusnya mencari tadi, ya, kenyamanan diri supaya tidak dibeda-bedain lagi, nah itu makin jauh sama Allah. Karena amal-amal kita itu bukan untuk Allah, makin jauh. Ya. Fokusnya pindahin ke Allah. Ya. Kalaupun kita harus lebih banyak lagi hartanya, niatin ya, kalaupun saya lebih banyak harta ya Allah gitu ya, memang untuk ibadah.
bukan untuk supaya orang tua saya tidak banding-bandingkan harta nanti itu untuk ibadah, karena Allah yang memang memerintahkan ya. Kalau punya harta pakai untuk ibadah. Nah, begitu mungkin ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf lahir batin. Ya, pasti banyak salahnya. Dan silakan menasehati saya ya teman-teman. Saya kembalikan lagi acaranya ke Teh Yani. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakillahu khair. Walaupun hanya beberapa poin, insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah teman-teman, bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab di ruang Zoom, insya Allah nanti akan dibahas minggu depannya lagi. Baik teman-teman, insya Allah nanti setelah kajian Pejuang Subuh ada kajian tafsir ya. Insya Allah nanti akan saya share link Zoom-nya. Mangga bagi yang mau bergabung silahkan. Untuk sama acara besok Teh Yani. Acara besok apa ya? Saya bacanya Nan Java, ternyata bukan Nan Java, Islamic Pan Java. Insya Allah itulah penutupannya hari ini jam 12.00. Mangga yang belum mendaftarkan diri, jika mau bergabung silahkan bergabung, menghubungi admin yang ada di BC-nya ya, di broadcast-nya. Tidak mendaftar via saya karena beda jalur. Alhamdulillah teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu insya Allah Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Ya.